Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami melakukan monitoring dan evaluasi, masalah pupuk ini secara nyata tidak ada pupuk yang langka. Tetapi hari ini yang saya lihat, memang ada sistem pemerintahan yang masih lemah. Karena memang kebijakan-kebijakan ini yang betul-betul berbicara bagaimana mendapat sebuah keuntungan. Sehingga yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, seakan-akan masyarakat ini harus diperas habis. Padahal secara regulasi jelas sekali, karena harga pupuk itu tidak boleh dipungkiri, sudah diatur memang oleh negara ini, ureanya dengan harga 90.000. Itu pun mereka satu saat itu sudah mendapat keuntungan bagi pengecer, distributor pun demikian, sudah dapat keuntungan 3.500. Sementara NPK Poska 115.000, CA-nya 70.000, SP36-nya 100.000, Petroniknya 25.000. Sudah jelas sekali berdasarkan aturan yang diatur oleh negara ini. Akan tetapi pemerintah Kabupaten Bima ini seakan-akan tidak mau peduli dengan hal itu. Jadi saya tidak berbicara KP3-nya, tapi yang jelas unsur pemerintahannya, termasuk kita ini. Artinya bagaimanapun bentuk apapun yang kita lakukan hari ini, tidak boleh berbicara perubahan daerah ini dengan legislatif toh. Tentu di segala elemen ini harus terlibat semua, termasuk KP3 di dalamnya. Saya rasa kalau memang pola-pola ini masih dilakukan oleh pemerintah kabupaten, kasihan nasib rakyat Kabupaten Bima ini. Justru kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini betul-betul merugikan rakyat. Contoh, kalau kita melirik hasil monitoring kita di gudang pupuk Kaltim itu untuk Januari awal sampai Desember akhir bulannya terpenuhi semua. Tetapi ini kan ada celah dan konspirasi jahat menurut saya itu yang dilakukan oleh orang-orang tertentu sehingga harga ini bisa dimainkan di situ demi kepentingan mendapatkan sebuah keuntungan, sehingga yang dirasakan oleh petani hari ini betul-betul derita gitu. Makanya sampai kapanpun daerah Bima ini kalau masih pola pemerintah seperti hari ini nggak bakalan bisa berubah. Saya secara pribadi maupun secara Partai Nasdem restorasi perubahan. Jadi perubahan yang dimaksud itu bukan hanya persoalan perubahan secara politik toh, dari segala sisi. Jadi Bima ini butuh pemerintah yang betul-betul tegas, yang berani menegakkan aturan. Tapi ini Bima ini mau apa ke depan ini kalau caranya begini? Contoh, 191 desa selalu bermasalah dengan pupuk. Kalau dilihat dari pengadaan pupuk Kaltim terhadap daerah kita ini, sudah full di sana. Tetapi pemerintah itu peduli nggak dengan rakyatnya? Tidak ada. Makanya saya berani mengatakan, kalau memang Bupati Bima masih pola seperti ini, alangkah bagusnya ganti bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.